Ketika teman-teman P1, P2, P3 maupun juga P4 ternyata setelah lulus di sini mendapatkan penempatan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalkan di sini di sekolah induk saya ini tidak ada formasi. Kemudian pada saat proses seleksi dan juga pengumuman, ternyata di sini saya ditempatkan di sekolah yang lokasinya jauh. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti ini, apakah kita itu bisa pindah ke sekolah asal kita? Sedangkan di sekolah kita ini masih terdapat kebutuhan, artinya masih ada guru yang kosong di sana ya. Nah, kemudian ternyata ini di sekolah sekitar sekolah induk kita di lokasi terdekat ini terdapat formasi kosong yang tidak ada pelamarnya atau mungkin juga tidak ada gurunya ya. Nah, di sini untuk alasan klasik bagi teman-teman yang ingin pindah lokasi penempatan setelah kita mendapatkan pengumuman ini diantaranya yang pertama, mungkin lokasi jauh ya dari rumah, atau mungkin juga sedang hamil, mungkin juga sudah berumur, atau mungkin juga dalam keadaan sakit dan alasan-alasan lainnya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan juga di chat pribadi saya. Bisakah kita itu melakukan sanggah penempatan? Bagi teman-teman P1, P2, P3 dan juga P4 ini sebaiknya simak dengan seksama ya. Dan di sini meskipun di sini ada kabar gembira bahwa kita bisa ada link yaitu untuk sanggahan mengenai perubahan penempatan yang dapat mengirimkan aduan ke helpdesk ini. Apakah ini merupakan kabar gembira? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini tentunya untuk alasan-alasan kita bagi teman-teman yang mungkin ingin pindah penempatan ya setelah pengumuman ini ditempatkan di sekolah-sekolah yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ada yang lokasinya itu jauh, perjalanan 2 jam, atau mungkin teman-teman itu sedang hamil, atau mungkin baru saja menikah, kemudian sudah berumur, atau mungkin sedang sakit dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat di sekolah sekitar kita ini ternyata masih ada formasi yang belum ada gurunya, artinya nggak ada yang lulus di sana. Apakah kita bisa pindah ke sana? Nah, padahal di sini kita sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan untuk P3K Guru 2022. Nah, sobat semuanya, di sini coba kita cermati kembali ya. Tentunya teman-teman sudah menyimak yaitu video sebelumnya terkait tentang 7 hal penting yang perlu diketahui oleh guru honorer sebelum melakukan sanggah. Nah, sanggah di sini ada 2 hal, yaitu sanggah untuk nilai dan juga sanggah penempatan kan. Untuk sanggah nilai ini kita bisa mengajukan pada akun kita. Untuk sanggah nilai, untuk sanggah penempatan itu juga tersedia link yang ada di sana. Yang mana di sini pada intinya untuk sanggah ini diadakan ya, dilakukan bagi teman-teman yang belum mendapatkan penempatan. Dan juga di sini untuk tanggal jadwal kita mengajukan sanggah ini dimulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12. Kemudian di sini akan muncul link seperti ini, yaitu form sanggah bagi teman-teman yang belum mendapatkan penempatan. Nah, selanjutnya di sini coba kita ulang kembali. Nah, ketika teman-teman mengajukan sanggah bagi yang tidak lulus kan, bagi yang nggak lulus ini ketika klik link untuk mengajukan sanggah, maka di sini teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Sanggah itu adalah untuk menyanggah afirmasi, afirmasi serdik, disabilitas, nilai-nilai dan lain sebagainya. Kemudian kita upload yaitu buktinya ya dalam bentuk PDF atau mungkin dalam bentuk JPG. Kemudian untuk sanggah penempatan, nah di sini di akun kita ada seperti ini. Bagi yang sanggah penempatan perubahan ini mengirimkan aduan kepada helpdesk Kemdikbudristek. Di sini sudah diberikan linknya. Nah, selanjutnya di sini yang perlu kita ketahui ya, sebelum teman-teman berpikir untuk mengajukan pindah penempatan atau sanggah penempatan, ini kita cermati dulu untuk 7 hal yang perlu kita ketahui terkait tentang untuk pengajuan sanggah pada masa sanggah. Nah, di sini yang pertama yaitu sanggah itu adalah untuk teman-teman yang merasa terzolimi atau dikarenakan alasan human error ya. Jadi sanggah itu adalah hanya diperuntukkan bagi kita itu adalah yang merasa terzolimi atas adanya pengumuman P3K Guru 2022 ini. Tentunya yang semestinya kita lulus ternyata tidak lulus, yang semestinya kita tuh dapat penempatan ternyata tidak dapat penempatan. Tentunya kita bisa mengajukan sanggah itu adalah dengan bukti yang kuat ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah teman-teman bisa mengajukan sanggah ini dengan apa? Dengan lakukan sanggah dan juga melampirkan data yang kuat ya. Melampirkan data terkait tentang sanggah yang telah disampaikan. Ini harus saling mendukung ya, satu dengan lain, bahwa di sini kita berhak gitu kan. Nah, kemudian setelah di sini diajukan sanggah, maka sanggah itu nanti akan dikonfirmasi dengan bukti fisik yang ada ya.
Nanti akan dicek, diverifikasi kembali, dikonfirmasi oleh Panselnas, yaitu dengan bukti fisik yang telah dikirimkan. Nah, kemudian dikarenakan dalam pengumuman atau penempatan ini adalah hasil seleksi, terkadang juga ada kesalahan ya, entah itu human error atau mungkin juga sistem error. Dan selanjutnya untuk sanggah itu hanya untuk diri sendiri dan juga bukan untuk orang lain. Nah, mengapa saya lulus dan mengapa dia yang lulus itu kan, itu nggak boleh. Kemudian saya memiliki sertif tapi kenapa nggak dapat afirmasi, inilah bisa disanggah. Kemudian teman-teman disabilitas tapi mengapa afirmasinya nggak dihitung, ini bisa teman-teman ajukan sanggah ya. Nah, kemudian di sini terkait tentang pembahasan kita tadi, yang mana di sini teman-teman ketika teman-teman di sini bertanya apakah kita itu bisa pindah penempatan, kalau misalkan di sini ada kolom aduan yang seperti ini ya. Ada kolom aduan yang mana di sini ketika kita itu merasa tidak puas dengan penempatan, dan di sini bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan ini dapat mengirimkan aduan kepada helpdesk Kemdikbudristek yang mana linknya ada sini ya, helpdesk. Nah, kemudian di sini perlu kita ketahui dulu sebelum teman-teman ini mengajukan sanggah penempatan. Nah, ini jadi untuk sanggah itu adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang tidak lulus ya. Kalau misalkan teman-teman ketika login akun SSYSN, pada bagian prasanggah ada tulisan, mohon maaf hasil prasanggah seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos. Nah, kalau misalkan Anda tidak lolos ketika Kakru 2022, ini akan muncul link seperti ini, akan muncul tombol untuk kita mengajukan sanggah seperti ini. Bagi teman-teman yang nggak lolos, di sini nggak dapat lokasi penempatan, ini teman-teman muncul link untuk mengajukan sanggah. Setelah link ini diklik, maka muncul tampilan seperti ini, yaitu form untuk mengajukan sanggah, dan jenis sanggah yang diberikan adalah sanggah terkait tentang hal ini dan juga sanggah terkait tentang penempatan ini. Nah, lantas kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus ingin pindah penempatan, apakah bisa mengajukan sanggah? Jawaban saya adalah tidak bisa mengajukan sanggah meskipun ingin pindah penempatan. Seperti yang telah tertera dalam peraturan dan juknis bahwa untuk P3K itu tidak bisa pindah kan. Jadi bagi teman-teman yang berpikir untuk sudah lolos kita ingin sanggah penempatan pindah tempat, ini sebaiknya diurungkan. Nah, bukti terkuatnya coba kita cek di salah satu akun kawan saya yang sudah lulus. Apakah untuk peserta yang lulus ini muncul link untuk mengajukan sanggah sampai dengan saat ini, sehingga muncul link yang seperti ini. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk link kita untuk sanggah perubahan penempatan ini hanya muncul pada akun teman-teman yang tidak lolos seleksi P3K guru, sekaligus di sini ada link ajukan sanggah. Kalau kita yang lulus nggak ada tombol ajukan sanggah, maka kita juga nggak akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalkan kita pakai akun link teman kita gimana? Pakai akun yang nggak lulus sanggah, nggak lulus P3K, tentu saja nggak bisa. Nanti terdeteksinya itu adalah yang mengirimkan itu adalah bagi teman-teman yang tidak lulus ya. Coba saya tunjukkan untuk yaitu akun yang sudah lulus. Apakah ada tombol sanggah? Oke, sekarang kita masuk ke akun SSYSN ya. Nah, sekarang di sini kita coba cek di sini. Nah, di sini ini adalah awalnya di bagian atas kan, ini adalah cetak kartu informasi akun, kemudian seleksi administrasi kita lolos, kemudian berikutnya di sini seleksi kompetensi, ini adalah hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K guru. Apakah di sini ada link untuk kita mengajukan sanggah? Tentu saja tidak. Nah, berarti dengan demikian dapat dikatakan bahwa teman-teman yang sudah ditempatkan di sini ini adalah kita tidak bisa mengajukan sanggah untuk pindah penempatan. Nah, kalau misalkan di sini kita ingin memaksakan diri untuk pindah penempatan, itu bagaimana? Mungkin teman-teman bisa untuk mengajukan ke kepala dinas pendidikan masing-masing, dan nanti pastinya akan malah dinasihati ya. Sebaiknya kita bersyukur gitu kan, diminta bersyukur dengan penempatan itu. Kita lihat teman-teman yang belum lulus, bagaimana upaya mereka doa untuk lulus. Nah, ini adalah kita yang sudah lulus ditempatkan dimanapun, tentunya itu sudah dengan perhitungan yang matang ya dari Kemdikbudristek. Jadi itu sudah terbagus untuk penempatan untuk kita, sudah dicarikan lokasi penempatan yang baik, dan itu sudah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam juknisnya. Jadi intinya kalau misalkan kita sudah lulus, kita ingin pindah penempatan, apakah bisa? Ini adalah jawabannya tidak bisa. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai solusi untuk pindah penempatan, silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar ya.